Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika teman-teman ya yang budidaya kelinci atau ternak kelinci itu susah menjual hasil budidayanya atau hasil ternaknya. Nah, itu. Jadi perlu kita pahami dan perlu kita amati bersama, dan ini harus kita kerjakan bersama. Seperti itu. Karena ini adalah salah satu problem atau permasalahan yang bisa diselesaikan, dijalankan untuk kemajuan bersama, seperti itu teman-teman. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kenapa Mas di tempat saya kok itu susah sekali untuk jual kelinci atau hasil ternak kelinci itu nggak bisa jual, nggak ada yang mau, yang itu. Yang pertama dan paling utama, kita satukan pandangan, satukan arah, dan satukan tujuan. Siapa saja yang budidaya atau siapa saja yang ternak kelinci di wilayah Anda atau di wilayah teman-teman. Jadikan satu profesi itu sebagai komunitas atau sebuah perkumpulan atau sebuah kelompok atau sebuah KTT, itu yang sifatnya itu menyatukan atau menyamakan frekuensi pandangan dan tujuan. Setelah itu kita kumpulkan ya, kita edukasi bersama ya, kita sama-sama belajar di satu wadah, di satu tempat, satu tujuan ya, yang nantinya itu akan muncul sebuah publikasi yang lebih merata, seperti itu teman-teman, sehingga teman-teman yang tidak mengetahui atau yang belum mengetahui kelinci di wilayah jenengan ada bisa menjadi lebih cepat paham dan lebih cepat tahu bahwasanya ada peternak atau ada komunitas kelinci, seperti itu. Setelah komunitas itu sudah satu frekuensi, satu pandangan, satu arahan, dan satu tujuan, tinggal kita bentuk pasar kayak gitu. Kita kerjakan pasar bersama, seperti itu. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan jualan anakan, jualan bibitan, pastinya nantinya mentok, akhirnya mentok, pasti itu kayak gitu. Jadi kenapa fungsinya itu harus dikumpulkan ya, untuk di wilayah yang belum mengondisikan pasarnya ya, dengan tujuan utama ya, kita pahamkan. Karena pahamkan untuk apa? Pasar dan tujuan utama budidaya kelinci itu kelinci berdaging teman-teman ya, bukan untuk hiasan atau hiburan. Itu sih bisa sebagai tujuan, tapi tujuan itu belum bisa mengakomodir pergerakan ekonomi yang bisa dikatakan bisa mendapatkan penghasilan. Yes, bisa itu, tapi itu belum bisa merata. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa menjual dengan harga tinggi karena dia sudah punya brand. Coba bayangkan teman-teman yang baru pemula atau baru budidaya sesaat, pasti tidak bisa jual dengan skala harga yang lumayan, atau apalagi itu hanya untuk hias. Sedangkan kelinci teman-teman pemula itu belum terkenal, itu tidak bisa. Jadi yang harus dievaluasi bersama-sama yaitu kita kerjakan bersama untuk menciptakan pasar sebenarnya di kelinci. Itu karena emang banyak sekali teman-teman yang komentar dan WA langsung ke saya, Mas saya susah penjualan, bagaimana solusinya? Ya ini solusinya ya, satukan komunitas di wilayah atau di kota teman-teman ya, satukan arahan, satukan pandangan, satukan tujuan untuk kelinci berdaging. Ketika nanti kelinci berdaging sudah jalan ya, sudah terbentuk pasarnya, otomatis secara alaminya bibitan, anakan, sapian, derean itu jalan. Itu ya, jadi jangan ambisius yang sudah lama-lama ya, atau yang sudah senior itu hanya hanya mempedulikan bisnisnya atau terangnya sendiri ya. Coba dirangkul lah itu teman-teman pemula, agar apa? Bisa jalan sinergi bersama gitu ya, nantinya ya itu keuntungan bisa kita dapatkan bersama, seperti itu.
Di kota saya pun dulu seperti itu teman-teman ya. 2020 itu sama sekali belum terbentuk pasar daging kelinci gitu, karena emang teman-teman itu belum satu frekuensi, satu pandangan, satu tujuan gitu. Hanya jual bibit, jual anakan, jual derean, jual indukan. Alhasil apa? Kelinci itu bludak, overload. Setiap postingan teman-teman peternak baru itu ndak laku. Karena apa? Sudah saking banyaknya ya gitu. Karena waktu itu belum ada yang dipotong. Beda lah cerita atau beda apa? Beda waktu saat ini gitu. Mana yang ada kelinci, yang posting kelinci nggak laku, apalagi kelinci berdaging, udah buat rebutan. Seperti itu teman-teman ya. Karena sangkut pautnya sudah dengan konsumsi manusia ya gitu. Ketika suatu sektor bisnis sudah sangkut paut dengan kebutuhan manusia, kebutuhan makan ya, itu bisa nilai sendiri. Pastinya kebutuhan itu bisa dikatakan harus konsisten dan kontinu terus dibutuhkan. Itu karena resto-resto sudah menyajikan daging kelinci, sate kelinci, rica-rica dan lain sebagainya. Itu di sisi konsumsi, belum di sisi kesehatan dan fungsi-fungsi organ lainnya gitu. Bahkan kita sendiri sudah menuju ke animal food seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tercipta apa skema pasar di lokasi atau di kota-kota teman-teman, silahkan bentuk ya. Bisa koordinasi WA saya untuk bagaimana cara bentuknya atau bagaimana cara agar kita sinergi dengan dinas-dinas terkait bisa nanti gitu. Jadi yang penting satukan dulu ya, satukan pandangan, satukan tujuan, satukan arahan ya gitu dari teman-teman peternak kelinci yang ada di sekitaran Panjenengan. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Itu kenapa susah jual kelinci di lokasi Panjenengan, pastinya ada permasalahan itu seperti itu. Insya Allah kalau itu sudah terbentuk, itu sudah komunitas sudah terbangun secara kokoh, nanti bisa disinergikan dengan dinas-dinas terkait yang ada di kota Panjenengan. Insya Allah ada pergerakan ekonomi yang bisa dikatakan lumayan gitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya informasikan, sharing-sharing pada kesempatan kali ini ya. Pilih banyak kesalahan kehilafan, mohon maaf ya teman-teman. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.